Masuknya junk food ya, jadinya junk food dan bahan dasarnya ini bisa berasal dari darah segar. Wow, darah segar nih guys. Sebenarnya juga darah segar yang belum menggumpal atau darah babi kering serta lemak. Oh, hello, what's up, Mamang, ketemu lagi bersama gue di channelnya Eik Numoto ya. Video kali ini kita akan bahas makanan yang tentunya enak sekali dan Mamang udah pernah coba makanan ini. Dan mungkin salah satu makanan ini bisa jadi referensi ide bisnis buat kalian ya, biar cetar membahana dan rame. Ataupun mungkin di daerah kalian ini ide bisnis ini, makanan ini belum ada dan bisa diadopsi atau dikembangkan oleh kalian. Dan ataupun juga ada beberapa kalian yang udah pernah makan makanan yang dikasih yang ada di video ini, maksudnya yang ada di video ini. Nah, langsung aja skip. Tapi sebelum itu, kalian yang baru bergabung di sini silakan aja like, subscribe, komen, dan share ya. Karena di video-video selanjutnya kita akan bahas-bahas tentang ide-ide bisnis yang menarik. Dari mulai makanan, dari mulai fashion, dari mulai pokoknya yang unik-unik lah ya. Yang mungkin bisa membantu kalian yang tadinya bukan seorang pedagang menjadi seorang pedagang. Atau yang tadinya misalnya bekerja tapi pingin punya penghasilan sampingan. Nah, kalian wajib subscribe channel Mamang ya. Karena banyak sekali tema-tema yang seru tentunya buat kalian semua. Oke, nah kita langsung aja kepada poin yang pertama, yaitu poin yang pertama ini adalah Caesar salad dari Tijuana, Meksiko ya. Nah, ini adalah gambarnya guys ya. Nah, mungkin kalian udah pernah tahu lah ya salad itu apa. Nah, cuman isinya ini ada beberapa daging, ada salad dan ada juga bonteng ya. Bonteng itu apa ya bahasa Indonesia pokoknya. Kalau dia itu Mamang tuh bonteng, timun berarti ya bahasa Indonesia itu timun. Nah, mendengar nama salah satu salad populer dunia ini pasti membuat ingatan langsung menuju Italia ya. Dan teringat pada pemimpin Romawi kuno. Nah, ini sejarahnya ya. Mamang akan bacain sejarah buat kalian. Padahal Caesar salad lahir di Meksiko. Memang sih penciptanya adalah seorang keturunan Italia yang pindah ke Amerika pada tahun 1910. Caesar Cardini saat itu menurut situs Food and Wine, Caesar membuka restoran di Sacramento dan San Diego sebelum pindah ke kota Meksiko dengan perbatasan Amerika Tijuana dan membuka restoran bernama Aveda Revolution. Saat itu tahun 920-an. Oh, udah lama banget ini ya. Mungkin Mamang juga udah belum lahir nih kalau 920, jauh banget. Mungkin ini nenek Mamang kali ya yang udah lahir ya. Terus kita lanjutkan. Tijuana tengah ramai dikunjungi turis. Suatu hari pada tahun 1924, Caesar kehabisan bahan makanan dan menciptakan menu sendiri yang dibuat dari bahan-bahan yang masih ada guna disajikan sebagai finger food pada para turis yang datang. Terciptalah Caesar salad. Nah, untuk Caesar salad ini untuk bahan bakunya ya, kalau dilihat dari Mamang, untuk bahan bakunya ini banyak banget Indonesia ya, apalagi Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah ya. Nah, mungkin kalian ini bisa di mix aja. Itu bagaimana cara bikinnya kalian tinggal cek aja di video-video yang lainnya guys. Oke, kita langsung aja ke poin yang kedua. Oke, poin yang kedua adalah red velvet cake dari New York City. Nah, ini sebenarnya untuk red velvet ini udah banyak sekali ya, mungkin udah dari tahun-tahun yang lalu. Nah, kita akan bahas red velvet itu dari mana ya. Nah, red velvet ini baru populer di Indonesia beberapa tahun ke belakang. Padahal cake ini telah dibuat pada awal abad 20 di New York. Nih guys ya, saking buhunnya ini 20 abad di New York, itu udah lama banget nih ya. Dimulai dari munculnya cake bertekstur khusus yang dibuat velvet cake. Oke. Oleh penduduk Victoria, New York pada tahun 1800-an. Saat itu cake belum diberi warna dan berawal dari pembuatan cake dengan bahan tepung almond, bubuk coklat ataupun tepung maizena guna melembutkan protein pada tepung. Nah, dan pada tahun 1930-an beredar resep bernama Red Devil Cake. Mungkin ini bisa terinspirasi dari vampir ya, vampir yang suka memakan darah. Itu mungkin sih, itu hanya asumsi Mamang aja ya. Jangan diambil kesimpulannya, itu hanya asumsi Mamang aja ya. Biar agak seru-seru aja. Terus kemudian hotel ternama di New York, Waldorf Astoria, membuat cake berbahan sama tapi membuat warnanya kemerahan jadi lebih mudah menggunakan jus beet. Cake tersebut muncul pertama kali pada menu di hotelnya tahun 1930-an. Dan red velvet ini kalau gak salah nih, waktu Mamang kuliah itu tahun 2010-an dan Mamang pernah makan itu tahun 2016-an ya. Mungkin di kota-kota besar udah ada, cuman di daerah Mamang ini belum banyak yang bikin ya. Dan rasanya masih be aja, belum terlalu nikmat. Mungkin kalian bisa di mix
dan bisa ditambahkan dengan topping-topping yang begitu banyak variasi untuk saat ini. Apakah bisa ditambahin es krim atau apa, itu terserah kalian ya. Nah, untuk yang ketiga ini guys ya, ini Mamang tuh gak tahu kudet ya. Kudet tuh kurang update atau gak update. Jadi Mamang itu terinspirasi ketika makan makanan di poin ketiga ini ya. Itu makanannya adalah corn dog dari Amarillo, Texas dan Springfield, Illinois. Illinois ya, namanya Illinois. Jadi Mamang makan corn dog, jadi penasaran nih. Corn dog ini sebenarnya apakah dari Indonesia kah? Atau dari luar negeri kah? Nah, akhirnya Mamang kan susing-susing nih. Cari referensi, cari bahan-bahan, wah akhirnya ini bisa bikin konten nih ya. Mungkin di tempat kalian udah ada atau belum corn dog ya, cuman di tempat Mamang ini baru ada tuh ya di sekitar 4 bulan kemarin lah. Tapi kalau di Bandung, misalnya Bandung, Jakarta mungkin sudah banyak ya, kota-kota besar. Karena Mamang ini hidupnya di daerah ya, jadi agak telat tuh beberapa informasi makanan-makanan yang memang lagi hype untuk di tahun ini. Dan salah satu yang lagi hype ini adalah corn dog ya dari Amarillo, Texas ya. Nah, untuk corn dog ini, kalau tadi kan Mas Buhun banget ya, ke 20 abad ya, 20 abad ke belakang, terus ada yang 1920. Kalau corn dog ini kemunculannya tahunnya adalah 1941. Seorang mahasiswa asal Illinois, Ede Waldemir Jr., sering bercerita kepada temannya Don Strand dan mengenai resep muskogge ya, berupa sosis yang dipanggang dalam roti jagung. Namun rasa sering lama dibuat. 5 tahun kemudian lalu si Don ini mengirimkan Ede adonan yang dikembangkan sendiri yang akan menempel pada sebuah tangkai ketika digoreng deep fried ya. Ede kemudian membuat makanan jadi cikal bakal corn dog ya, dengan menggunakan garpu sebagai tusukannya. Mungkin di Indonesia ini corn dog ini tusukannya pakai kayu ya, pakai lidi ya. Kalau lidi sih kekecilan pakai kayu, terus kayak sate gitulah ya, dimasukin, cuman agak tebal gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Corn dog ini dengan menggunakan garpu sebagai tusukannya dan menjual ke pangkalan militer Texas hingga bebas tahun 1946. Ede kemudian kembali ke rumahnya di Springfield dan mulai menjual lagi makanan tersebut yang awalnya hendak dinamakan cozy dog. Jadi awalnya corn dog ini namanya adalah cozy dog ya, sebelum beredar di Indonesia ini corn dog. Kalau untuk harganya ini di rentangnya ya biasanya sih antara 15.000 sampai 45.000 ya. Nah, kalian bisa cek-cek aja. Dan sekarang udah tersebar corn dog ini. Kenapa sekarang hype ini? Karena ada salah satu YouTuber, dia membuka rahasia untuk membuat corn dog, akhirnya booming banget nih ya corn dog ini untuk saat ini. Nah, untuk yang keempat ini Mamang jujur aja belum pernah makan sama sekali. Dan kalaupun ada, mungkin kalian bisa referensikan belinya di mana, online pun nggak apa-apa ya. Kalau misalnya emang recommended, nanti Mamang kita coba beli. Black pudding Inggris ya. Nah, ini black pudding, jadi pudingnya tuh warna hitam ya, cuman isinya nggak tahu nih apa aja ya. Cuman kita akan baca dulu sejarahnya. Jadi makanan black pudding ini berupa sejenis sosis ternyata ya. Sosis tradisional yang berasal dari salah satu negara Eropa yakni Inggris. Oke, puding ini ternyata dari sosis ya. Sosis itu ya berarti makanan termasuk makanan berat. Kalau sosis itu bisa ya masuknya junk food ya, junk food, dan bahan dasarnya ini bisa berasal dari darah segar. Wow, darah segar nih guys. Sebenarnya juga darah segar yang belum menggumpal atau darah babi kering serta lemak. Oh, jadi dulunya itu ini dari darah babi dan darah segar. Kuatnya rasa darah inilah yang membuat kelezatan black pudding memiliki banyak penggemar. Wow. Mungkin bagi beragama yang muslim, babi itu gak diperbolehkan. Nah, cuman kalian tinggal dicari aja untuk bahan dasarnya pengganti ya. Pengganti ininya itu bisa diganti dengan bahan dasar apa, atau di mix ya, pokoknya atur-atur baik lah sama kalian ya. Akan tetapi meski dibukukan, bentuk sosis tertua ini tidak akan dikonsumsi setelah beberapa hari. Berarti ini gampang busuk ya, karena ini berasal dari darah segar dan darah babi. Mungkin kalau kelamaan ini bisa jadi busuk. Oke. Nah, terus yang kelima ini Mamang juga belum pernah makan ya, penasaran banget kalau ada. Cuman ini kayak kroket ya, kalau di Indonesia ini kayak kroket. Atau mungkin kalian punya ide yang lain ya, atau kalian pernah makan. Nah, kalian bisa langsung tulis di komentar di bawah ini aja, oke? Yang kelima adalah kroketen dari Belanda. Kroketen cukup terkenal di negara Eropa karena memiliki rasa yang enak dan berbeda, sehingga tidak salah lagi jika kroket
kroket Belanda selalu jadi makanan favorit para pelancong ya. Nah, ini bisa jadi bahan ide bisnis buat kalian ya. Pembuatannya dengan cara menggoreng campuran daging dan kentang yang dicincang. Oke, jadi kentangnya dicincang guys ya, yang dicincang. Mungkin bisa pakai yang lainnya juga, mungkin isinya bisa pakai sosis, kentang, ataupun ataupun telur atau apa itu, kalian tinggal di mix aja ya. Oke. Nah, itu segitu dulu aja konten dari Mamang. Semoga konten Mamang ini bermanfaat buat kalian ya, buat kalian yang lagi bingung nih cari-cari ide-ide bisnis makanan yang emang enak, lezat, dan tentunya bisa booming ya, booming di Indonesia. Kalian tinggal cek-cek aja dari pemaparan Mamang. Karena Mamang bukan seorang pemasak, jadi Mamang nggak akan masak, Mamang nyicip aja ya. Kalau kalian udah bikin, kalian call aja. Mamang ini udah bikin, mau dicek dong. Nah, nanti kita akan review guys ya, oke. Nah, buat kalian yang mau join di salah satu platform Mamang ya, platform Mamang itu platform Aku Cetakin Store, di mana Aku Cetakin Store ini adalah platform untuk digital printing ya, dan kalian bisa bergabung menjadi mitra Mamang ya. Keuntungannya itu dari 10.000 sampai 45.000 ya, keuntungannya itu hanya dari satu produk. Terus Mamang itu banyak produk, pokoknya kalian bisa bergabung aja dan langsung cek aja Instagramnya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nontonin video Mamang. Nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan ikutin terus video-video Mamang selanjutnya. Kalau kalian punya ide yang baru, yang seru, ataupun bahas-bahas tentang bisnis atau pertanyaan tentang bisnis ya, kalian bisa langsung di komentar di bawah ini aja. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Cheers.